Perkenalkan, nama saya Saifuddin Zuhri, usia 26 tahun. Saya di Parak sebagai owner dan memegang tanggung jawab sebagai divisi produksi dan marketing di lapangan. Saya dan teman saya itu awalnya punya usaha masing-masing, punya bisnis sendiri-sendiri, tapi kita belum punya jati diri. Jati diri dalam arti di sini kita cuma hanya sekedar produksi, tapi kita nggak tahu arahnya kita tuh kemana. Awalnya itu saya mau bikin suatu brand. Saya menghubungi teman saya yang memang dia ahli di bidang desainer. Kita jadwalin tuh untuk ketemu tuh. Dan setelah ketemu, ternyata kita ngobrol, udah jangan jalan sendiri-sendiri. Kayaknya visi misi kita sama nih. Gimana kalau kita bikin brand kerjasama aja, bukan kolaps ya, tapi kerjasama. Akhirnya kita bikin brand, kita nentuin positioning kita. Oke, di outdoor nih, kita di outdoor. Siap. Kamu sebagai apa nih di Parak nih? Saya ajuin pertanyaan itu ke teman saya. Oke, saya sebagai desainer, saya sebagai konten kreatornya, saya sebagai marketing, dan saya sendiri sebagai memegang divisi produksi sama marketing lapangan ya. Akhirnya jadilah Parak. Kenapa namanya Parak? Dulu saya punya, saya punya toko kaos polos, namanya itu Panik Kaos Polos. Dan teman saya punya brand namanya Aprak. Aprak itu dalam bahasa Sunda artinya menjelajah ya. Dan digabungin lah, akhirnya jadi Parak, Panik dan Aprak. Partner bisnis saya namanya Mas Andri, Mas Topik Andrianto. Usaha itu nggak bisa memanen di awal ya, nggak bisa ngambil profit di awal ya. Jadi kita harus ya berkebun dulu, menanam dulu, toh pada akhirnya nanti suatu saat kita bakal panen kok hasilnya. Yaitu sih filosofi namanya itu sih. Kita ambil dari bahasa Padang dan diambil dari singkatan Panik dan Aprak. Membantu menciptakan alam ini agar lebih sejahtera lagi untuk makhluk hidup ya, tumbuhan, untuk hewan, untuk manusia juga gitu. Dan bisa bermanfaat juga pokoknya untuk semua makhluk hidup. Soalnya apa? Kita menggunakan dalam bisnis kita ya, dalam bisnis Parak kita menggunakan konsep ya Islam, zakat mal yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Tapi kita nggak mengeluarkannya itu 1 tahun sekali. Jadi kita mengambil keuntungan 2,5% dari setiap penjualan produk. Misalkan kita laku kaos 1 atau laku waist bag 1, ya dari keuntungan itu 100% kita sisipkan 2,5% itu untuk kebutuhan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Juga untuk membantu kebutuhan sosial kayak membantu panti asuhan, panti jompo dan lain-lain. Kondisional sih. Apapun yang kelihatan di mata itu perlu kita bantu, ya kita bantu dengan hasil 2,5% itu. Kemarin kita udah bikin kegiatan dari hasil 2,5% itu di alun-alun, membuat tong sampah, berkolaborasi dengan komunitas anak muda Horgelis ya, membuat tong sampah, terus membersihkan lingkungan alun-alun Horgelis. Kita memberikan tong sampah juga untuk pesantren. Terus kita juga ada lagi nih yang lagi kita bikin PO kaos atau t-shirt Palestina yang nantinya semua hasil keuntungannya bakal kita berikan atau kita salurkan ke saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Kita pengen orang tuh pakai kaos, contohnya kaos Parak ya, tapi orang tuh nggak kaku, atau yang lihatnya pun nggak kaku bahwa itu brand outdoor, tapi orang tahu itu brand outdoor. Nah, kalau untuk teman-teman yang berminat untuk membeli produk Parak bisa langsung ke toko kita di Sukahati, Blok Sukahati, belakang SMP Negeri 1 Horgelis. Kadang ada orang yang bener-bener ya orientasinya tuh bener-bener cuan, uang. Ya kita memang nggak munafik ya, pengen juga ke bisnis kita menghasilkan uang. Tapi kita pengen juga ada ladang amalnya gitu, buat kita bekal nanti di kehidupan selanjutnya, seperti itu sih. Pas awal kemunculan Parak, bahkan saya itu terharu sebenarnya mah.
sama keluarga, sama teman-teman yang responnya tuh sangat positif ketika saya menyampaikan Parak tuh seperti ini, Parak tuh seperti itu. Mereka membantu dengan justru ya lebih menaikkan giro semangat kita ketika ada teman yang mensupportnya itu meresponnya, ayolah kamu pasti bisa, kamu begini. Walaupun nggak dengan nominal ya, justru lebih membangkitkan semangat kita gitu. Banyak dari teman-teman komunitas yang responnya tuh positif ke Parak tuh. Banyak juga dari keluarga, termasuk istri saya ya. Istri saya supportnya luar biasa ke Parak tuh. Banyak lah pokoknya sukanya. Terus dari perjalanan awal juga mungkin dari niat Parak yang dari 2,5% itu ya sehingga Allah mudahkan. Banyak mas, Allah tuh kayak bener-bener mudahin Parak banget lah. Pengen ini gampang. Kita jalan gak ada modal loh mas. Saya gak ada modal, teman saya gak ada modal, tapi bisa berjalan. Jalan aja dulu gitu, jalan aja. Toh nanti bakal ketemu jalannya. Jangan minder, jangan takut. Ketika kalian mau bergerak, mau berusaha, jangan banyak berpikir kemungkinan atau resiko yang bakal terjadi ya. Itu memang baik berpikir seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya bergerak saja dulu gitu. Nanti seperti apanya kita lihat ke depan. Toh misalkan melenceng dari apa yang kita inginkan, itu menjadi pelajaran buat kita yang sangat berharga. Dan saya pun seperti itu gitu. Ini pun Parak pun sama gitu. Saya tuh jalan Parak tuh melewati ini dan itu kan mas, enggak langsung langsung seperti ini gitu, enggak. Walaupun sekarang masih berproses ya, saya pun melewati proses ini itu, jatuh bangun bisnis lah gitu. Buat teman-teman komunitas, buat keluarga saya, buat istri saya, buat semuanya lah yang berperan, yang benar-benar membantu proses merintisnya Parak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita nggak bakal lupa sama kalian, dan tolong ingatkan kita jika Parak nih lupa sama kalian ketika nanti Parak sudah menjadi brand yang besar atau perusahaan yang besar. Tolong ingatkan kami gitu jika kami lupa terhadap kalian, karena kalian sangat berjasa dalam proses perjalanan Parak. Buat teman-teman yang memang pengen berusaha, pengen bisnis tapi nggak punya modal, jalan aja dulu gitu, jalan aja. Toh nanti bakal ketemu jalannya. Jangan minder, jangan takut.